Pertama, lingkungan keluarga yang kurang kasih sayang, kurang waktu keluarga, Iya. terus lingkungan pertemanan yang negatif, Toksik. toksik gitu, ngeliat video porno. Iya. Nah, dari video porno itu kan karena udah kayak gitu videonya, Iya. dia pengen ngelakuin, nyoba, karena ya hormon dia yang masih baru-baru pubertas. Tetap bersama kami, Tubabaku Streaming Radio, The Goodness of Tubagas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tubabaku. Salam sejahtera Tabipun. Gimana kabarnya Tubabaku? Semoga senantiasa sehat dan jangan lupa semangat dalam menjalankan aktivitas. Kembali bersama saya, Ananda Erika Putri dalam Dialektika Dialog Interaktif Tubabaku. Generasi muda adalah tonggak keberlangsungan suatu bangsa. Mereka adalah harapan kita karena dapat mewarnai masa depan suatu bangsa. Generasi muda atau remaja adalah masa pencarian jati diri, di mana mereka banyak menghabiskan waktunya untuk mencoba hal-hal baru yang belum pernah dicobanya. Namun, dalam pencarian jati diri, perlu pengawasan hingga arahan orang-orang sekitar agar remaja terhindar dari perbuatan-perbuatan yang menjadi bumerang ataupun mencelakakan dirinya sendiri. Lihat sekali pagi hari ini kita akan membahas tentang kenakalan remaja dan telah hadir bersama saya Ketua OSIS SMA Negeri 1 Tumi Jajar, Alvin Pratama. Selamat pagi Alvin. Selamat pagi juga, Kak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Dan jangan lupa untuk selalu bahagia ya, Vin. Pastinya, Oke, Alvin. Hari ini kita akan membahas tentang kenakalan remaja. Nah, sebelum masuk ke tema yang akan kita bahas, menurut Alvin apa sih itu remaja? Menurut Alvin, remaja itu adalah dimana masa anak-anak yang ingin menuju masa-masa dewasa. Dan pastinya selama kita menuju masa dewasa itu banyak hal-hal baru nih yang pastinya kita pengen dicoba. Iya. Tapi Alvin, ada juga kalimat, pernah dengar nggak kalau ada kalimat remaja itu adalah penerus generasi bangsa. Nah, menurut Alvin apa sih arti dari kalimat tersebut? Menurut Alvin, kita sebagai generasi muda itu yang pastinya akan meneruskan nih tongkat-tongkat yang sebelumnya. Iya. Pastinya kita dari masa anak-anak, dewasa, remaja, dewasa, dan yang nanti bakal meneruskan generasi-generasi kita. Oke, berarti remaja itu menurut Alvin berapa sih usianya? Dari usia 15 sampai dengan 18. 18. Baik, biasanya remaja itu kan usia belasan tahun ya, 15 sampai 18. Nah, di mana masa remaja ini banyak seorang remaja menghabiskan waktunya untuk mencoba hal-hal baru ya tentunya. Nah, di mana nanti mereka melakukan perbuatan-perbuatan dan ada yang bisa memfilter, ada juga yang belum bisa memfilter perbuatan itu baik ataupun buruk. Dan nanti timbul sebuah kenakalan remaja ya. Nah, menurut Alvin nih, apa sih yang Alvin ketahui tentang kenakalan remaja? Menurut Alvin, kenakalan remaja itu contohnya kayak tindakan atau perilaku-perilaku masa-masa remaja yang negatif, yang biasanya dilakuin nih pas masa-masa remaja. Contohnya kayak penyalahgunaan zat, kayak berkelahi, seperti itu, Kak. Oke, nah tadi Alvin bilang kalau kenakalan remaja itu dimulai dari remaja. Nah, kakak pengen tahu nih, kenapa kenakalan itu dimulai dari remaja? Kenapa nggak dimulai dari anak-anak ataupun sudah dewasa ataupun orang tua? Yang pastinya gini kayak, karena kita pengen mencoba hal baru, terus kita punya lingkungan teman yang biasanya kurang masih negatif nih. Biasanya kita tuh kayak keajak, terus kita pengen mencoba nih, jadi kita keterusan. Berarti awalnya itu ingin mencoba hal tersebut ya, Pin ya? Oke. Nah, dari setiap remaja itu apakah berpotensi untuk melakukan kenakalan remaja, Pin? Tidak, Kak. Tidak semua remaja bisa terkena kenakalan remaja. Karena kalau kita didukung dengan lingkungan keluarga yang baik, lingkungan teman yang positif, pasti kita akan terjauh dari hal itu. Dan kita juga pasti bisa mikir nih, oh kalau kita lakuin ini bakal berdampak untuk orang lain seperti ini. Iya, berarti kembali lagi pada lingkungan sekitar ya. Benar, Kak. Nah, menurut Alvin nih, biasanya dalam kenakalan remaja itu ada batas maksimal ataupun minimalnya. Nah, menurut Alvin apa sih batasan yang membuat perbuatan tersebut disebut dengan kenakalan remaja? Batasannya, contoh nih kayak kita mencoba-coba ngerokok, terus mencoret-coret meja, itu tuh sudah termasuk kayak kenakalan remaja. Sudah disebut kenakalan remaja, gitu.
Nah, menurut Alvin apa sih penyebab kenakalan remaja? Yang pertama, lingkungan keluarga yang kurang kasih sayang, kurang waktu keluarga, Iya. terus lingkungan pertemanan yang negatif, Toksik. toksik gitu, terus sama kurang dekat diri sama yang di atas. Oh iya. Berarti intinya adalah kurang perhatian dari orang-orang sekitar ya. Oke, Vin. Untuk kenakalan remaja kan menjadi center di lingkungan kita, khususnya di lingkungan sekolah. Menurut Alvin, kenapa sih itu masih terjadi di lingkungan kita? Karena gini kak, Mm-mm. kenapa sering terjadi, contohnya di sekolah nih masih nih, Ah, kayak kita bercanda, kadang Iya. tuh kita bercanda yang menurut kita nggak apa-apa, tapi di hati orang lain tuh yang kayak, oh masih belum terima nih, jadi masih saling adu mulut. oh iya gitu. Nah, dalam kenakalan remaja itu kan pasti banyak ragamnya ya, Vin. Banyak banget malahan ya. Nah, menurut Alvin apa sih kenakalan remaja yang dimana remaja ini mudah terpengaruh dan sulit untuk dicegah? Kalau untuk sulit dicegah, Mm-mm. itu tentang narkotika. Kalau udah terhasil dengan narkotika, alkohol, itu sulit sekali dicegah. Namun, yang paling gampang Mudah terpengaruh. mudah terpengaruh itu yang kayak apa ya, lingkungannya sih kak, tetap Lingkungan. lingkungannya kak, karena kita kalau di rumah kurang perhatian, kita main keluar, terus kita dapat teman yang negatif, itu kita kayak, ayo coba yuk. Contohnya mungkin kayak membolos. Nah itu bolos, terus sering kabur dari kelas. Gitu. Iya. Nah, Alvin juga pernah dengar nggak ada berita trending bahwa remaja ini menghabiskan ratusan juta bahkan kelilit hutang itu karena bermain judi online atau slot. Nah, kita dengar dulu bahwa judi online itu kan dimainkan oleh orang dewasa ataupun orang tua ya. Sekarang udah dimainkan oleh remaja hingga anak-anak bahkan. Berarti hal tersebut itu menggugurkan. Nah, menurut Alvin kenapa sih remaja itu sampai terhasut memainkan judi online? Nah, kalau menurut Alvin itu, pertama sosial media, karena Iya. Alvin sendiri ngerasa nih, kayak di Instagram, Facebook, TikTok, itu tuh banyak kayak admin slot, contohnya, yang kayak membuat iklan kayak dia tuh main, menang, gede, jadi itu mungkin yang membuat kayak anak-anak remaja sekarang tuh kayak, nyoba daftar. Terhasut ya jadi ya. Pertama mau dikasih menang, terus lama-lama kalah, jadi kayak Kalah. gitu. Oh, berarti faktornya itu adalah media sosial. Jadi media sosial ini ada pengaruh positif dan negatifnya ya. Nah, Alvin, biasanya itu kan di sekolah yang mengatasi kenakalan remaja itu ada guru BK ya. Nah, namun ada seorang pelajar biasanya itu kan di dalam sekolah, lingkup sekolah, dia patuh terhadap peraturan. Namun di luar itu malah melakukan kenakalan remaja. Nah, menurut Alvin itu gimana? Contohnya tadi judi online tuh, nggak mungkin kan dia di sekolahan main judi online gitu. Itu biasanya tuh kak, karena mereka tuh kurang waktu, dia ada waktu senggang yang jadi kayak mikir dia, aduh gabut nih, cobalah gabut. daftar depo atau apa tuh kan kak. Nah jadi dia nyoba-nyoba kayak gitu. Kalau saran aku, biasanya kalau kayak gitu tuh banyakin aktivitas-aktivitas, contohnya ikut ekstrakurikuler di sekolah, terus sama kalau bisa, kalau emang di luar nanti ada kegiatan, nggak ada kegiatan, terus kalau bisa di ini kak, dekatkan dirinya sama orang tua, sering-sering ketemu, ngobrol gitu kak. Ngobrol sama orang tua, sama temen, ini sama lingkungan-lingkungan yang berpengaruh positif ya. Oke. Nah, Alvin, biasanya seorang remaja itu kan masih memiliki emosi yang labil, bahkan sekarang ngomongnya iya, besok tidak. Nah, kan awalnya kita memiliki niat yang kuat, tekad yang kuat, tidak ingin terpengaruh pada kenakalan remaja. Nah, tapi lama-kelamaan kembali lagi pada lingkungan yang mendukung ataupun marak terjadinya kenakalan remaja. Nah, menurut Alvin gimana sih cara kita agar tidak terpengaruh pada kenakalan remaja? Apa sih yang kita tanamkan kuat selain niat, tekad itu? Acuhkan sih kak, diacuhkan, didiemin aja. Kalau emang orang-orang itu kayak, kamu nih cupu segala macam, biarin kak itu kak. Tetap pendirian kita, nggak usah ikutin apa yang diomongin, nggak usah dimasukin ke hati. Kalau emang niat kita baik dari awal, pasti kita tetap. Jangan goyah ya intinya, Bin. Nah, remaja ini Alvin, remaja kan masa pencarian jati diri di mana dia ingin mencoba hal-hal baru ya tadi ya. Nah, ada kenakalan remaja lainnya yang masih berhubungan dengan hukum di Indonesia, yaitu tentang narkoba atau narkotika. Nah, menurut Alvin, apa sih yang menyebabkan seorang remaja ini ingin melakukan kenakalan remaja berupa narkoba, padahal mengetahui bahwa narkoba itu berbahaya? Yang pastinya tuh kak,
kita mulai dari awal mencoba-coba yaitu rokok. Iya. Dari rokok kita naik ke alkohol. Iya. Terus nanti lama-lama kita pasti nggak langsung ke narkoba sih kak. Kayak ada jenis lain, cuman dia yang lebih sering beredar. Iya. Apa ya namanya, waktu itu aku ketemu Sinte apa Inte gitu. Ya, pokoknya Itu. itulah. Yang bikin hampir sama, dia efeknya kayak narkoba, cuman ya beda. Terus Iya. nanti lama-lama dia nyoba lagi. lagi. Merasa nggak puas dia kak. Intinya merasa kecanduan tadi ya, Vin. Benar, Kak. Nah, biasanya seorang remaja itu kan dalam melakukan kenakalan seperti merokok itu kan tidak ingin teman-temannya tahu. Misal nih, Alvin tahu temannya seperti itu. Apa sih tanggapan Alvin ketika temannya melakukan merokok ataupun narkoba seperti itu? Yang pertama kita kasih tahu nih kak, kan rokok itu ada tarnya yang bikin tenggorokan, jempol Iya. itu, nah itu kita kasih tahu, kita nasihati. Kalau emang dia tetap tidak mau, nanti kita tunggu nih kak, sampai pastikan kalau orang rokok tuh batuk-batuk tuh kak, Iya. nanti kita kasih tahu di situ, kamu nih gagal rokok ini segala Iya. macam gitu kak. Kalau misal nih, kalau hal tersebut belum membuat teman kamu berhenti merokok, gimana, Pin? Nah, Ada cara lain nggak? kalau itu kesadaran diri masing-masing sih kak, Iya. sulit karena ya itu maunya mereka, tapi kita tuh cuma bisa ngingetin apa yang dampak-dampaknya kalau kita kayak gitu terus. Nah, ada juga nggak sih, Pin, kalau lingkungan sekitarnya juga harus mendukung si anak itu biar nggak melakukan merokok? Yang pastinya kak, namanya anak-anak, apalagi Remaja. takut sama orang tua kan kak. Iya. Nah, coba deh kalau semisal ada orang yang melihat terus kita bilang sama orang tuanya, nah itu mungkin yang bikin anak itu jadi takut atau cerah gitu kak. Selain dari orang tua, mungkin lingkungan sekolah? Lingkungan sekolah yang pastinya kak, kalau emang kita ngerokok di lingkungan sekolah, ada guru BK Iya. yang pasti nanti bakal mengasih peringatan-peringatan. Iya. Nah, kita beralih kepada kenakalan remaja yang lain, yang dimana remaja ini kan masa pubertas ya, Pin, yang dimana hawa nafsunya itu belum bisa dikontrol, sehingga cewek dan cowok itu memiliki batasan sendiri-sendiri agar terhindar adanya hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, biasanya ada kenakalan remaja lainnya yaitu tentang pergaulan bebas, yaitu berupa seks bebas. Nah, menurut Alvin, apa sih tanggapan Alvin mengenai kenakalan remaja berupa seks bebas? Menurut Alvin itu tuh gitu kak, sosial media, apalagi sekarang IG, terus Iya. TikTok. Iya. Nah itu kan konten-kontennya banyak tuh cewek-cewek yang menebarkan aurat. Nah itu yang mungkin yang membuat pancingan-pancingan kayak anak-anak muda sekarang, oh kayak gini. Terus apalagi beberapa kayak ada situs-situs porno Iya. gitu kak. Nah itu. Berarti dari diri kita sendiri harus membatasi hal tersebut ya, Pin? Nah, di sekolah ini ada peraturan nggak sih tentang remaja yang membawa HP atau gimana untuk membatasi adanya kenakalan remaja tersebut? Kalau di Semansa sendiri itu kita boleh bawa HP kak. Iya. Tapi kalau kita sudah masuk jam pelajaran, itu di setiap kelas itu ada box yang dimana nantinya setiap sudah masuk pelajaran, HP itu dikumpul kak. Karena kenapa kita tetap bawa? Karena kita kan full day kak. Jadi takutnya kita dapat informasi-informasi dari orang di rumah, Iya. dapat berita buruk, itu bisa dihubungi. Dan kita juga punya call center di lobby kak. Oh gitu. Nah, tadi kan kata Alvin kalau di peraturan di Semangsa itu bahwa membolehkan bawa HP, tapi ditaruh di box. Nah, itu ada jam-jam tertentu nggak sih seorang siswa mengambil HP-nya? Nah itu ada jamnya kak. Yang Iya. pertama kalau memang sudah waktunya istirahat, dan yang kedua kalau memang kayak di jam tersebut nih, kita kan jam sekarang kan digital kayak Iya. semua tugas tuh kayak poster itu kita bisa bikin dari kanvas segala macam kak. Nah, dari jam-jam tersebut kan si siswa bisa mengambil HP-nya. Nah, gimana kalau si siswa ini kan biasanya siswa lebih pintar dari gurunya. Nah, menggunakan waktunya untuk melihat hal seperti itu gimana, Alvin? Guru itu nggak mungkin duduk di depan aja kak. Iya. Pasti keliling muter-muter. Nah di situ tuh pasti siswa tuh nggak mungkin bisa kayak ngeliat. Guru juga kan pasti nggak udah sampai mana selesainya gitu. Iya. Nah, kembali lagi nih, Alvin, pergaulan bebas. Menurut Alvin, apa sih faktor yang menyebabkan seorang itu melakukan pergaulan bebas seperti seks bebas tadi? Ya, kayak di sosial media kak, konten-konten kayak gitu nih, dia ngeliat terus ngerasa tergiur nih, terus nyoba-nyoba dia kayak ngeliat video porno. Iya. Nah dari video porno itu kak, kan karena udah kayak gitu videonya, Iya. dia pengen ngelakuin, coba, karena ya hormon dia yang masih baru pubertas itu kak. Iya. Dari lingkungan juga menurut Alvin iya juga nggak? Kalau di lingkungan itu kemungkinan enggak kak, tapi kalau memang ada beberapa teman yang kayak emang dia ini sudah kayak terbiasa, sudah dewasa gitu,
terus malah ngajakin kita yang baru-baru remaja nih, ayo yuk kita kayak gini Iya. gini gitu. Terus remaja ini ikut-ikutan? Ikut-ikutan. Oh iya, iya. Nah, menurut Alvin nih, apa sih dampak yang paling berbahaya bagi remaja yang melakukan pergaulan bebas atau seks bebas tersebut? Yang pastinya buat masa depannya sih, Kak. Karena ya gimana ya, Kak, kalau kita sudah melakukan seks bebas itu tuh yang pastinya pendidikan. Pasti Iya. kita putus sekolah, terus nikah muda. Iya, nikah muda. Masih kecil, Kak. Gimana ya? Masa ya udah kecil terus kita udah nikah. Pastinya sih buat masa Gitu. depannya, Kak. Ya, menurut Alvin tadi ada dampak si seks bebas itu berupa pernikahan dini. Nah, untuk perempuan juga kan biasanya kalau sudah maaf hamil, itu juga kan belum siap dibuahi ya rahimnya. Oke Alvin, menurut Alvin di lingkungan sekitar ini masih ada nggak sih remaja yang melakukan seks bebas, terutama di lingkungan sekolah Alvin? Kalau menurutku di semasa ini alhamdulillah, Kak, nggak ada. Aman ya? Aman sih. Aman, alhamdulillah. Oke Alvin, kita sudah tidak terasa, sudah di penghujung acara. Apakah dari Alvin ada closing statement berupa pesan ataupun kesan untuk masyarakat Tubaba, khususnya untuk remaja Tubaba? Untuk remaja Tubabaku, pesan dari Alvin dan pesan dari Alvin, kita sebagai generasi muda, kita harus mengisi hal-hal baik yang positif pada diri kita masing-masing. Iya. Karena jika kita diisi dengan yang negatif, mau sampai kapan Indonesia akan maju? Oke, Alvin, makasih banyak ya, kakak sudah disambut dengan baik di SMA Negeri 1 Tumi Jajar. Dan untuk Kepala Sekolah Bapak Muhammad Najamuddin MPD, terima kasih Pak. Kami tim Tubaba sudah disambut dengan baik di SMA Negeri 1 Tumi Jajar, serta para guru, staf, hingga karyawan di SMA Negeri 1 Tumi Jajar. Oke Alvin, semoga kita dapat ngobrol kembali di Tubabaku. Nah, untuk masyarakat Tubabaku, makasih juga sudah menyaksikan konten-konten Tubabaku hingga hari ini. Saya Ananda Erika Putri dengan tim yang bertugas pamit undur diri. The Goodness of Tubaba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.